Cinta memang tak bisa ditebak, sering datang tanpa pemberitahuan, dan terkadang muncul di saat yang tak semestinya. Begitulah yang dirasakan seorang wanita berusia 44 tahun, yang kini tengah digelayuti perasaan yang tak biasa. Bukan sekadar cinta biasa, tetapi cinta yang tumbuh pada lelaki yang sudah lama ada di dekatnya. Di usia kepala 4, di saat yang seharusnya ia menutup hati, ia kembali merasakan getaran cinta yang mengusik batinnya. Setelah 5 tahun menjadi janda, sejak mendiang suaminya berpulang, hati wanita itu kembali terbangun. Namun, perasaan cinta kali ini tidaklah mudah. Ia bukan hanya bingung karena cinta itu datang, melainkan karena siapa yang merasakannya, cinta yang justru tumbuh untuk Rangga, anak angkatnya sendiri. Sejak kecil, Rangga sudah dianggapnya seperti anak kandung. Dan kini, setelah bertahun-tahun bersama, benih cinta itu mulai bersemi di hati yang seharusnya telah lama tertutup. Pada malam itu, semuanya terasa berbeda. Rangga yang biasanya hanya mengucapkan selamat tidur dan memberi ciuman di kening, malam ini melakukan hal yang lebih. Rangga mengucapkan selamat malam dengan lembut di telinga, dan yang mengejutkan, ciumannya tidak hanya di kening, tetapi juga di bibir. Ketika Rangga pergi, wanita itu terdiam, memegang bibirnya, merasakan kehangatan ciuman itu. Selama setahun terakhir, setelah lulus SMA, Rangga melanjutkan kuliah di kota mereka, dan kini sudah cukup dewasa untuk mengetahui banyak hal, termasuk rahasia hidupnya. Wanita itu, yang bernama Sarah, akhirnya memutuskan untuk menceritakan segalanya. Ia mengungkapkan bahwa Rangga bukanlah anak kandungnya, melainkan anak yang mereka adopsi bersama mendiang suaminya, Lukman, saat Rangga masih berusia 2 tahun. Setelah sekian lama berusaha memiliki anak, mereka memutuskan untuk mengangkat seorang anak yatim piatu, berharap bisa merasakan kebahagiaan memiliki buah hati. Namun, meski telah mengadopsi Rangga, mereka tetap tidak dikaruniai anak kandung. Setelah Lukman meninggal dalam kecelakaan, Sarah bertekad untuk membesarkan Rangga seorang diri. Ia tidak berniat menikah lagi, meski kehidupannya sebagai ASN sudah cukup untuk mencukupi hidupnya dan Rangga. Setelah mengetahui kenyataan bahwa dirinya bukan anak kandung Sarah, Rangga merasa kecewa. Namun Sarah berhasil meyakinkannya bahwa kasih sayangnya pada Rangga tak pernah kurang, bahkan lebih dari seorang ibu kandung. Semua yang dimiliki Sarah, jiwa dan raganya, diberikan sepenuhnya untuk Rangga. Tahun demi tahun berlalu, dan perasaan mereka pun semakin rumit. Rangga yang kini menjadi pemuda tampan dan banyak dikagumi wanita di kampusnya, mulai merasakan perasaan yang tak semestinya untuk Sarah. Cinta yang tumbuh untuk ibu angkatnya, bukan lagi sekadar perasaan sayang, namun sebuah perasaan yang lebih dalam, lebih rumit. Sarah sendiri mulai merasakan kecemburuan ketika Rangga memiliki teman wanita. Ia merasa gelisah dan cemas, meski itu adalah hal yang wajar bagi seorang pemuda seumur Rangga. Perasaan yang semakin pelik ini semakin terungkap ketika pacar Rangga, Amelia, datang mengadu kepada Sarah. Amelia merasakan perubahan sikap Rangga, yang kini semakin menjauh darinya. Dengan perasaan hancur, Amelia merasa bahwa ada seorang wanita lain yang telah merebut hati Rangga, dan wanita itu adalah Sarah. Malam telah turun pelan-pelan seperti tirai yang menutupi panggung rahasia hati. Di bawah redup lampu ruang tengah, Sarah memanggil Rangga. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, tentang Amelia, kekasih Rangga. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suasana berubah hening saat Rangga duduk di hadapannya, menatap ke arah ibu angkatnya itu dengan mata yang tak biasa. "Maafkan saya, Bu," suara Rangga lirih, bergetar oleh kegelisahan yang telah lama dipendam. "Saya tidak bisa mencintai Amelia lagi. Karena hati saya sudah jatuh pada wanita lain. Wanita yang saya cintai lebih dari siapapun. Itu, Ibu." Petir seakan menyambar dalam diam. Wajah Sarah mendadak kaku. Hatinya terpukul namun sekaligus tergetar oleh pengakuan yang tak pernah dibayangkannya. "Rangga, kamu sadar tidak apa yang kamu katakan?" Sarah berusaha tegas. Suaranya bernada marah tapi suaranya terdengar lebih seperti getar batin yang berusaha bertahan. "Aku ini ibu angkatmu, tak seharusnya kau punya perasaan seperti itu." Ia bangkit dengan wajah cemberut,
meninggalkan Rangga yang terdiam dalam canggung dan sesal. Namun saat Sarah masuk ke dalam kamarnya, senyum tipis tak bisa ia tahan. Di balik amarahnya, ada bahagia yang mekar diam-diam. Jiwanya merasa utuh, hangat, seperti ada sesuatu yang telah lama hilang kini kembali. Di ruang tengah, Rangga masih tertegun. Ia menunduk dalam diam. Rasa bersalah menggulung pikirannya. Tapi ia juga tahu, perasaan itu nyata, tak dibuat-buat. Hatinya sudah terlanjur mencintai Sarah, sosok wanita yang selama ini ia kagumi lebih dari sekadar ibu. Ia sadar, Sarah adalah wanita sempurna di matanya. Wajahnya, sikapnya, kelembutannya. Semua tentang Sarah membuatnya merasa nyaman dan terlindungi. Wanita itu telah mengorbankan segalanya demi membesarkannya. Padahal, Sarah bisa saja menikah lagi. Tapi ia tidak melakukannya. Seluruh hidupnya dipersembahkan hanya untuk Rangga. Pukul 12 malam. Rangga tahu ibunya mungkin telah terlelap. Perlahan ia melangkah ke kamar Sarah, seperti kebiasaan yang sering ia lakukan. Pintu tidak pernah dikunci. Di balik temaram lampu tidur, Sarah tampak tenang, anggun dalam istirahatnya. Rangga duduk perlahan di tepi ranjang, menatap wajah ibu angkatnya dengan kasih yang dalam. "Maafkan aku, Bu. Selamat tidur. Semoga mimpi indah menyertai ibu," ucapnya pelan, sambil menyentuhkan bibirnya ke pipi Sarah. Namun malam itu berbeda. Ia tak sanggup menahan gejolak di dadanya. Dengan ragu namun penuh harap, Rangga memberikan satu tanda kasih di bibir sang ibu. Ia tak tahu bahwa Sarah belum tertidur. Ia merasakan semuanya, dan hatinya terbang. Terasa seperti kembali menjadi wanita seutuhnya. Sejak mendiang suaminya meninggal, tak ada laki lain yang menyentuh bibirnya. Malam itu, kenangan dan kenyataan bertemu dalam kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Sejak malam itu, dunia Sarah berubah. Warna kembali hadir dalam hidup yang selama ini hanya kelabu. Hatinya mulai tergugah, namun juga bimbang. Bagaimana mungkin ia memiliki perasaan seperti ini pada Rangga, anak yang ia besarkan sendiri sejak kecil? Tapi ia hanya manusia biasa. Seorang wanita yang juga butuh kasih, butuh rasa nyaman yang selama ini ia kubur dalam kesunyian. Hari-hari selanjutnya mereka jalani dalam keganjilan. Tatapan menjadi ragu, senyum menjadi gugup. Seolah setiap langkah menjadi serba salah. Sarah mencoba melupakan semuanya, menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Tapi semakin ia menjauh, semakin perasaannya tumbuh liar dalam diam. Hingga pada suatu malam, ia tak lagi sanggup menahan gelombang perasaan yang telah lama menunggu untuk pecah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sarah tak bisa memejamkan mata. Kata-kata Rangga terngiang-ngiang di benaknya, seperti gelombang yang tak henti menghantam karang. Ia memeluk dirinya sendiri di balik selimut, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena perang batin yang tak juga usai. Di luar kamar, Rangga pun tak tenang. Ia merasa bersalah, merasa berdosa, tapi ia juga merasa hidup. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi hanya merasa sebagai anak yang dibesarkan oleh kasih seorang ibu, tapi sebagai lelaki yang tengah jatuh cinta pada sosok yang telah mengisi seluruh hidupnya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam keheningan yang berat. Mereka saling menghindar, saling menjaga jarak. Namun di setiap pertemuan mata, ada gelombang emosi yang tak bisa mereka tolak. Di dalam hati, mereka tahu, perasaan itu tumbuh terlalu dalam. Hingga akhirnya, pada suatu sore, Sarah memanggil Rangga ke ruang tamu. Langit di luar mendung, seperti mencerminkan awan yang menggantung di dada mereka. "Aku sudah terlalu jauh larut, Rangga," ucap Sarah dengan suara serak. "Aku mencoba melawan, tapi aku kalah. Aku kalah sebagai ibu, dan sebagai wanita." Rangga menatapnya lekat-lekat. "Aku gak pernah ingin ibu merasa bersalah. Aku cuma ingin ibu tahu bahwa cinta ini bukan cuma hasrat, tapi pengorbanan. Aku ingin bahagiakan ibu, bukan menyakiti." Air mata jatuh dari mata Sarah, perlahan. Ia menggenggam tangan Rangga, jemarinya gemetar.